sejalan dengan kepentingan kita. Karena kazubadi ma'alasali, seperti mentega dengan madu, enak enggak? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kamu hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi, terkecuali kalau hawa nafsunya itu mengikuti sesuatu yang aku bawa ini, artinya sesuai dengan syariatku ini, sesuai dengan agama ini. Bahkan nafsunya cocok pada karo nafsu. Niatnya pengen sembahyang, sisan bari adem-adem, mandi junub, dan juga mendapatkan refresh, penyegaran kembali, bisa libindo kono beli. Niat sodako bari sisan cari simpatik untuk mencalonkan diri jadi kuwu. Niatnya jadi kuwu apa niat pengen membangun masyarakat? Ini kan menjadi masalah. Orang tuh pengen jadi kuwu dulu apa pengen membangun masyarakatnya dulu? La yu'minu ahadukum, dinyatakan tidak beriman kalau begitu tuh, kecuali kalau dia ingin membangun masyarakatnya, kan gitu. Akhirnya dia mencalonkan diri, setelah jadi kuwu ternyata dapat bengkok juga, ya kan gitu. Lalu juga ngurusin akta jual beli juga, dapat duit lagi. Terus ada orang minta surat andon kawin oleh duit maning, ya itu kan akibat dari karena niat yang soleh tadi itu kan. Lamun niatnya awalnya pengen korupsi priben. Sekarang logikanya, jadi pegawai negeri harus menyuap 100 juta, gajinya hanya 3 juta, majing akal terbeli. Gaji sebulan dapat 3 juta, dia berani nyuap pejabatnya itu 100 juta. Masuk akal nggak begini? Masuk akal kalau memang niatnya supaya nanti saya bisa korupsi. Ada orang ingin membangun negeri ini, tapi dia harus menyuap, percaya nggak? Tapi ini terjadi nggak? Saya akan berterima kasih ketika ada orang datang. Masuk akal atau tidak ada orang datang kepada saya, Pak Kiai, saya ingin mengabdikan diri saya untuk ibadah di sini, membantu pesantren, ya. Mau jadi tukang sapunya mangga, jadi satpamnya mangga, atau kalau perlu saya suruh ngajar juga saya mau. Pokoknya saya ingin memberikan manfaat kepada pondok ini. Lalu saya mengatakan, sini Anda bayar 100 juta. Mancing akal beli. Ada orang ingin mengabdi kepada negara, tapi harus menyuap. Mancing akal terbeli. Sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari banyak yang gak masuk akal kok. Kalau masuk akal namanya rasional, kalau tidak masuk akal namanya irrasional. Bakal rasional bocah pintar, bakal irrasional bocah goblok. Jadi kan mesti berarti dia ada tujuan sesuatu. Saking kepengennya dianggap ning kita bisa meneng ning kene, bisa menggawe ning kene, ana tujuan barangnya mah. Lagi demen santri wadon. Ya ternyata saya mau balik. Nah itulah. Jadi ya saya kira saya sangat sedih sekali ketika anak-anak kita nanti menjadi pegawai negeri harus menyuap. Dan ini bukan rahasia kok. Orang tahu semua. Dan ini bukan kritik. Sedang menceritakan apa adanya. Memang saya tidak melakukannya, tapi saya mendengar hampir setiap orang. Dan saya tidak pernah melihat ada orang menggelontorkan uang untuk menyuap pejabat. Saya tidak pernah melihat. Tapi cerita ini diceritakan oleh banyak orang.
khobarnya khobar mutawatir, hadisnya sahih. Dan ini di semua instansi kan begitu. Kok berani ya? Coba hitung-hitungan sampai berani menyuap sampai 100 juta, 200 juta dengan gaji 3 juta sebulan. Jadi berapa bulan tuh? Ya saya juga pernah mengatakan, bagaimana Pak Kiai, haram nggak menyuap nih? Tetap ar-rashi wal murtasi finnar. Yang memberi suap, yang menerima suap, dua-duanya di neraka semuanya. Jadi gimana? Ya bayar aja lah. Lah, karena neraka. Yang masuk neraka yang terima. Itu hak kamu kok. Pekerjaan, pendidikan, kesehatan. Itu kan hak rakyat. Kalau kita untuk menerima hak harus membayar, bayarlah. Yang korupsi, yang koruptor kan yang menerimanya. Sebab kalau hak itu kan nggak ada imbalannya, ya harus diberikan. Jadi bayar nggak pakai, bayar aja. Sebabnya apa? Anggap aja beli masa depan lah. Beli masa depan. Iya, tapi menggawe kan. Ini kita lagi mencoba merumuskan mana ikut mana, keuntungan ikut pada pelaksanaan kewajiban kita atau niat kita yang baik, atau sebaliknya. Ya justru karena itu, ketika kamu ingin jadi pejabat, apakah niat kamu itu ingin membangun masyarakat atau ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas? Dapat mobil dinas, rumah dinas, kan gitu. Kamu ingin jadi anggota DPR, apa ingin membela rakyat, apa ingin bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nyatanya betul gitu. Ya justru karena itu ini kita bukan bicara mereka anggota DPR saja. Kita bicara tentang diri kita juga begitu, sama, jujur aja lah. Apa karena dalang bocah wadone ayu, apa karena sira pengen duwe anak? Siapa kon kok? Jadi gimana? Fatah sulu kesimpulannya adalah maka kesimpulannya adalah anna maqam zawal, bahwa maqam zawal, level ketiadaan nafsu kita ini, hilangnya keserakahan pribadi kita ini, yaqtadil fana anil hududi kulliha, yaitu harus meniadakan keinginan itu seluruhnya, keuntungan itu. Kita nggak usah mikir keuntungan apa yang akan saya peroleh ketika saya menjabat jabatan ini, tapi apa program saya kalau untuk masyarakat saya kayak Jokowi kah kan boleh bakal perlu mancing gorong-gorong sisan. Makanya jadi, tetapi ketika dia berkampanye bahasanya demi apa? Demi dedemit. Iya, demi rakyat, membangun rakyat, ini rakyat, iya. Setelah jadi, ini realita enggak? Ya udah, itu aja. Tapi awas, jangan nyebut nama. Etika, gitu. Mana Haji Sulaiman ya? Takwara, aja disebut arane. Kecuali kalau yang baik-baik kita sebutin, ya kan gitu. Mana? Untuk periode pertama, para ustadz di Pondok Sadang Pinggan seperti itu. Mereka murni betul-betul ingin mengabdi kepada Allah. Setelah pondok ini besar, uangnya banyak, ceritanya lain. Cari honor apa mau mengembangkan ilmu? Cari honor dulu. Begitu honornya nggak naik-naik, pindah dia. Memang niatnya cari honor. Si remenya niatnya agar pengaji apa luru jabur?
Enak aja dicaburin lagi. Ketika kamu dipanggil diundang orang tahlilan, niatnya dongokna wong mati apa luru berkat? Lamun langkah berkatnya teka beli. Nanti akan diuji oleh Allah supaya kamu bisa menjawab sendiri. Waya berkat dibagi, bagian sirat entok berkatnya. Ayo, ngelendeng beli balik ya. Masya Allah umak ngelendeng kayak maling kuyuan. Ketika kamu dipanggil untuk berceramah, yang terbayang dalam pikiranmu amplopnya berapa atau materi apa yang akan kamu sampaikan, dan masalah uang amplop tidak pernah kamu pikirkan. Yang buktinya begitu dibuka amplop 300 balik maning je. Pak Haji jeku 300 mah. Begitu dikasihnya tidak mencukupi, diundang lagi nggak datang, kapok. Ya sekarang kita jujur-jujur sajalah dengan diri kita sendiri. Lah ya makanya kita perlu introspeksi lagi. Perlu self koreksi, perlu introspeksi, perlu dievaluasi. Dan terakhir dikonfirmasi, bener tak durung makanya ki. Apa niatnya ngaji, apa niatnya bareng gawa dagangan. Nyambutnya kita ngaji karena ngelar pepesan je. Bareng ngaji bareng gawa batik rongkodi. Kiai nerangakan dewek emang ngelar tapi terjadi kan pesan. Sirang ngaji mana nyata luru ilmu teluru batur. Nah ketika kene luru ilmu nyata tekan kene tulis ketemu batur, ya alhamdulillah. Menambah teman, menambah persahabatan, menambah kenalan. Sebab bertambahnya kenalan, bertambahnya sahabat, bertambahnya teman itu kan salah satu nilai keberhasilan hidup kita. Menjelang pemilihan kuwu ada orang bagi-bagi duit, niatnya apa tuh? Melas nih wong melarat apa memang lagi tuku suara? Jadi sedekah bukan tuh? Sedekah politik tuh. Sementara ini kamu membohongi dirimu sendiri. Tolong mulai saat ini dikoreksi lagi. Ya. Catatan-catatan, rekaman-rekaman atas kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan sejak dahulu sampai sekarang, tolonglah di-delete atau di-erase. Atau remove ya. Remove, erase atau delete. Guys, hapus Pak. Ya, kita mulai dari awal lagi. Sebelum nanti kamu diadili malaikat, baik saya mengadili kamu dulu, lebih enak kok. Nah, iya selama ini apa saja yang kamu lakukan ujung-ujungnya untuk kepentingan dirimu sendiri kan? Sadar tak belikin ki. Bakal beli sadar ya wus apa. Jadi sorga ki apa bener sira kepengen apa ngelamun sira ki? Ngelamunnya karuan. Anak bocah kepengen pinter tapi turu bae, bercita-cita ngelamun ini. Ngelamun tuh bercita-cita. Ya bukan, ini kan selama kamu hidup di dunia yang sifatnya sementara nanti akan dipertanggungjawabkan apapun yang kamu lakukan. Setelah kamu masuk dalam era kehidupan yang abadi nanti, pernah diperhitungkan enggak? Enggak pernah ngitung kan? Ya iya, ya kenapa belum sadar? Kalau yang belum sadar santrinya,
masih rada pantas. Yang lebih gawat kiainya yang gak sadar. Saya mendengar orang itu mengatakan saya ingin menyebarkan Al-Quran di Indonesia. Saya bercita-cita ingin kira-kira anak-anak kita di Indonesia pada bisa baca Quran semuanya. Bagus enggak? Tapi begitu saya lihat tiap tahun dia mengadakan khotmil Quran dan patungannya 2 juta, saya tidak percaya kok. Ya? Iya seragam. 2 juta, wedhus 1 juta, santri ini 200 yang ngataman, 2 juta ping 200 pira kunku. 400 juta, wedhus saya sini sembelih 10 pira 10 wedhus ki. Ya bukan, setiap setelah selesai khataman Quran kan beli sawah 2 hektar. Jangan dibohongi dong. Jangan coba-coba membohongi Allah. Itu lu ngajak ku minter sih kan Gusti Allah ke. Lebih baik jujur saja, ya Allah saya ingin cari uang dengan cara menjual Al-Quran ini. Sampai tekan nyetak Quran kah dikorupsi je. Tegel kah ngorupsi Quran. Ya ternyata kita juga mengkorupsi juga kok. Kita jangan nuding-nuding orang yang mencetak Al-Quran mengkorupsi Al-Quran. Kita juga mengkorupsi juga kok. Ketika engkau mengajarkan Al-Quran dengan meminta imbalan-imbalan itu. Atau bilang saja, ya Allah saya tidak perlu pahala lagi. Saya sekarang perlu uang. Saya mengajarkan Al-Quran karena saya ingin mendapatkan uang. Kalau engkau mau bayar aku, bayarlah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting saya di dunia dapat uang. Saya kira gentleman Allah lebih suka kok. Ya artinya begini. Dari situ kamu tahu kamu sudah fana atau belum? Belum kan? Dirimu masih ada kan? Keserakahan manusia itu bukan sebatas kamu masih perlu duit, masih muda, masih sampai dalam keadaan sakit sudah diponis dokter paling lama 3 bulan lagi kamu mod. Ada orang sakit yang kata dokternya pulang saja, sia-sia, ya kan, buang uang di rumah sakit sehari 2 juta, ya kan gitu. Toh akhirnya mati juga, akhirnya lebih baik pulang sajalah. Orang itu kaya raya. Saya pernah menjanjikan dengan seizin Allah kan gitu. Akan saya doakan kalau perlu tak puasani, tak wiridi kan gitu. Dan saya obati dengan janji 50% kalau kamu sembuh, 50% sodakokan uang itu. Hartamu itu 50% sodakokan. Dia menolak, lebih baik mati. Pakai mau jalur ke beli kira-kira jadi 50%. Barang kita pom bensinnya 4, mobilnya telulas. Karena sih aku beli ngerasa pernah tuku ambekan barangnya mah. Ambekan pernah beli tuku jadi ya coba aja lama 5% masih bagian. Ya sampai mati aja. 50% bukan untuk saya, sedekahkan untuk siapa saja silahkan, untuk Allah. Untuk madrasah di samping rumahnya, untuk yatim piatu di samping rumahnya, bukan untuk saya nggak minta kok. Kita kebagian puasanya, kebagian mutuk ke cangkem gitu. Nggak bisa kok. Kita jangan menyalahkan orang itu. Sekarang kalau terjadi pada dirimu, aluk mati apa aluk dibagi loro dunia nih, aluk mati. Ternyata ketika kamu melakukan sesuatu untuk Allah, coba dikoreksi lagi. Lalawora, padu-paduan dalam pelaksanaannya tidak berkualitas. Kongkon
mad-madoh berkumur-kumur keciprit ning lambene bae. Kongkon istinsak disedot diseng-serengaken padul tul-tul ning pucuking cungur bae. Kongkon menghusap semua kepala kanggo driji loro betul-tul bae. Allahu Akbar bae kekukur antem bae. Baru cilingak-cilinguk beli karu-karuan. Membayar zakat dudu sing kandek. Sing pating blarat ning latrang oleh saponi tulu dibuntel kanggo zakat. Campur karo pasir. Logdog tak beli sirake. Ya punten ini jujur saja, kita jujur saja. Kita ngongkon bocah santri masuk mobil. Maksudnya disemprot pakai air, pakai sprayer gitu kan gitu. Terus dibersihin, dilap dan sebagainya. Barang bari guyonan. Carat corot apa nih. Tuli peret wis tuli. Malah tambah blok letok pisan gini. Tak bayar apa tak tampak. Jadi sidak ngono ditampak gusolok. Saya mau nanya, kewajiban mana yang pernah kamu lakukan dengan sempurna? Oleh Allah difasilitasi dengan ilmu agama yang luas, hafal Quran, ya Islamologinya mapan, suaranya enak, ditugaskan untuk berceramah oleh Allah. Ternyata ceramahnya guyonan bae sing jorok-jorok bae kah. Bener tak beli? Dari awalnya juga sudah salah. Ada orang lamar minta waktu ya untuk tanda jadi 500 dulu Pak. Untuk tanda jadi. Wis kuen tadi nanti saya kesukanya ayam bekakak. Jadi tolong nanti sebelum ceramah kita makan dulu ayam bekakak, yang lupa. Jadi ini 500 dulu persekotnya, nanti 4,5 juta nanti setelah selesai ceramah. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Joni, seorang guru di sekolah dasar. Ketika engkau mengajar, pernah enggak Anda evaluasi berapa anak yang paham, berapa anak yang tidak paham? Setelah mengajar. Good. Nanti pelajaran hari ini disambung dengan yang kemarin enggak? Kalau seandainya anak sakit dengan ngajar, mana yang Anda dahulukan? Nah, itu persoalan. Jadi Pak Joni belum fana. Baru separuh fananya. Jadi ternyata sulit enggak kita menghilangkan kepentingan pribadi ini? Sulit kok. Tetap baik kepentingan pribadi ikut berperan penting dalam membangun perilaku ini. Semuanya adalah kepentingan pribadi. Ya kan seperti itu. Kalau saya di dunia dalam berbisnis, bermasyarakat, kepentingan pribadi orang saya akomodir. Saya tidak boleh meniadakan kepentingan orang lain karena saya bukan Tuhan, ya kan gitu. Dan saya tidak menuntut. Asalkan kepentingan kamu dan kepentingan saya berimbang dong. Ya kan? Sirane tenagane sepira, kitane bayarnya pira, harus pas dong. Masa bayarannya sedina 1.000, kerjane lota late mengkondon. Masa honore njaluk munggah terus sirane ngajare barin diluk bae, belok ndelang murid. Assalamualaikum, Mas. Ngerti belimbu?
Ketika saya mendapati guru SD jam 10 pagi lagi ngojek di Karangsinom. Jadi kita ngajar, belinya ngajar. Terus ngojek. Duduk serat, lagi dikte. Iya. Ekonomi. Iya. Ya justru karena itu. Sekarang guru dapat sertifikasi. Ditugaskan di satu sekolah. Ternyata enggak full time. Ngondor di sekolah lain kok. Saya mau nanya, halal nggak tuh? Nah makanya. Non? Iya. Bukan ini mah bukan aturan, ngompreng sehingga jam pelajaran di sekolahnya itu tidak terpenuhi. Itu yang jadi masalah. Sekarang saya menyuruh kamu ke Jatibarang beli sandal nomor 39. Ya, di toko Bata, ini duitnya. Kamu berangkat, tapi dalam hati kamu sisan ngiras-ngirus. Bari tuku sandal kanggo pakai sakur, bari kitana sisan belanja ning pasar. Jadi kamu belanja di pasar ke Jatibarang menggunakan fasilitas transport dari saya. Perlu izin gak kepada saya nih? Pakai punten, boleh bersisan belanja kak? Ya usah enggak, kan enak. Ternyata mangkat esok balik bengi. Suwe temen, sisan belanja kita nih. Lu jauh beliin gini. Ini terjadi menjelang lebaran, saya goreng kacang. Minyaknya habis, saya suruh anak santri beli kacang. Jam 9 pagi. Besoknya lebaran. Berangkat jam 9 pagi, beli minyak. Datangnya jam 12 malam. Mendidingin saya kok, jangan tegal gubuk dingin kita nih. Ini kita nih dodok jenguk, nongone lengak. Iya beli nih Gusti Allah, beli nih kiai sih mengkonon ki. Dikerjain kabeh, masya Allah. Laju sekena itulah makanya. Terjadi enggak panitia pembangunan masjid? Mangpang mumpung, sisan bangun iya, tapi bakal bengi mayoran terus rapat. Ngeljin rapatnya. Tetubruk, rokoknya di Samso, sate, rapat mana macam. Jadi kita duit sing ya duit sesumbangan. Jijik teman saya ya. Kita mah beli larang rapat, li rapat, tapi tetubruknya nggak dewek sing umah. Jadi sirak wis bener durung gini ki. Terus niatnya kapan ya teh? Ya ini leban di bener sirak kok. Oh niatnya. Lalu kapan kamu akan fana? Kapan dirimu tiada? Ketika engkau sudah tidak punya kepentingan pribadi. Semuanya lillahi, billahi, fillahi, halallah. Untuk Allah, karena Allah, demi Allah, sebab Allah. Ya memang. Tetapi saya melihat ada orang mengabdi kepada kiai yang hebat. Kongkon nonggoni koperasi, beli dibayar gelem. Kongkon mejeti nggak dina beli dibayar gelem. Dengan harapan oleh barokah sing kiai. Anak sadri mokonan ki. Iya. Oke, ini sing nyengir, alhamdulillah punya pekerja tanpa bayaran. Si manjing suarga siapa? Ada nggak begitu tuh? Ada. Ini fenomena seperti itu ada. Mengeksploitir orang lain.
dengan wibawanya, dengan posisinya sebagai kiai, semua orang nurut, mangpang mumpung, menarik keuntungan sebanyak-banyaknya untuk pribadinya. Saya bisa terjadi dijonglokakan di Gusti Allah, mengkonanku bisa. Iya. Lalu di penghujung hidup saya nanti saya tidak pernah memikirkan santri, tidak memikirkan umat, memikirkan anak bini sendiri aja. Pondok bubar apa jarang kono. Selesai kan? Cari sumbangan, cari segala macam. Nanti 50% dimakan sendiri, yang 5% baru dibelikan semen. Bisa terjadi enggak? Ada enggak yang melakukan begitu? Masih mending separuh-separuh. Didol kabeh keramik iki. Jaluk sumbangan, jaluk keramik setruk didol kabeh. Minta sumbangan bikin masjidnya enggak ada. Terjadi enggak? Yang bawa saya share tiap hari tuh muter-muter di desa tuh. Sedekah infak masjid tuh. Ada enggak masjidnya? Ada enggak yang masjidnya enggak ada? Ada. Kok seperti itu sih? Fenomena. Anda pernah enggak mengklaim berjasa karena jasanya padahal kamu tidak pernah melakukannya? Ini bukan jasa kamu. Kok kenapa kamu membusungkan dada? Itu jasa saya. Apa yang pernah Anda lakukan? Atas segala proyek-proyek yang hebat, semua ngaku itu jasa saya. Gemet tak belikin ke? Gemet tapi kita ngomong ke? Terusakan be. Mengkonone. Gitu. Yaqtadil fana anil hududi kulliha. Itu menuntut kita untuk meniadakan, menghilangkan segala kepentingan pribadi kita. Berkorban semuanya untuk Allah. Walam yabqa illal wahidul ahadu. Enggak ada tersisa, hanya tinggal yang Maha Esa dan yang Maha Tunggal. Kama abana zalika biqaulihi bal dakhulu fi dzalika billahi walillahi wa minallahi wa ilallah. Semuanya itu billah, lillah, minallah, ilallah. Untuk Allah, karena Allah, dengan sebab Allah, kepada Allah semuanya. Seorang pembantu rumah tangga yang tulus ikhlas bekerja untuk majikannya. Nyuci piring, piringnya siapa? Nyuci baju, ngepel rumah, nyebokin anak-anak, anaknya siapa? Dengan tulus dan ikhlas. Dia merasa puas seorang pembantu rumah tangga dengan gaji sebulan 3 juta. Ikhlas kok. Jadi loyalitas dia sangat tinggi karena dia tahu tangga kanan kiri pembantu gajinya 600.000 sebulan. Dia dapat 3 juta. Mendorong dia etos kerjanya semakin tinggi, loyalitasnya juga kepada majikan luar biasa. Enggak hitung ngizir. Jam 10 malam ya, orang sudah istirahat, dia melihat piring masih kotor, dia cuci juga. Kenapa? Karena dia sadar dia dapat gaji yang sangat besar. Ya kan begitu. Tetapi manusia begitu difasilitasi oleh Allah lebih banyak, boro-boro etos kerjanya semakin meningkat, malah semakin kurang ajar. Malah justru yang tidak diberi fasilitas apa-apa oleh Allah, itu yang loyalitasnya lebih hebat. Kunyuk ngerti bikin ki? Nah kamunya begitu enggak? Hari bengen malagi melarat no, aduh nggak dina teka meneko. Oh ya, esok cukup man teka meneng, kosel teka meneng, ngubet bae,
barang wisuge, masya Allah. Ketemu dalan, hai. Ya, itu saya cerita orang yang berperilaku seperti itu terhadap kamu. Sebagai gambaran, perilaku kamu terhadap Allah tuh seperti itu. Waktu melarat Mesir ku puasa, beora. Barang wisuge boro-boro puasa sunnah, Ramadan gak usah mari siraku. Itu yang disebut dengan orang lupa diri seperti itu. Iya, dikasih fasilitas semakin banyak malah semakin kurang ajar. Ya, artinya begini. Kamu ini coba tolong hitunglah fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kamu. Dalam rangka menunjang tugas-tugas yang Allah berikan kepada kamu. Bukan yang jadi masalah nanti intinya kamu sadar nggak dikasih oleh Allah nih. Kan enggak. Kalau kamu sadar bahwa Allah membayar kamu rajin bekerja. Selama ini kan kamu tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Sida duit semua aku kepok-kepok gila orang sidaku. Oleh makanya dewek kan. Itu saja persoalan. Selagi Anda tidak pernah merasa diberi Allah sulit, saya harapkan Anda akan bersyukur kepada Allah. Apa maneh wong sing sugih ngerasa oleh pegel dewek ora. Sing dadi kiai gak ngerasa ngajine wekel je. Ngerasa beli dibanding ilmu nunggu Allah ki. Cara gitu kene kita bisa sebenarnya kayak kopoko begini. Ngaji awan bengi ngapalkan alfiah dibolak-balik alfiah. Jadi orang yang diberi jabatan juga yang saya bisa jabatan yang karena apa? Kerja keras saya, sosialisasi, konsolidasi saya. Wah. Bukannya Allah sedang memberikan kekuasaan kepada saya. Jadi selama ini tu'til mulka liman tasha wa tanzil mulka mimman tasha hanya sebatas bacaan kosong kan. Iya. Yang harus kamu yakini kan persoalannya. Saya ingin mencoba menggiring pikiran kamu kepada pemahaman fana. Jadi gimana kira-kira kamu sudah tidak memikirkan diri kamu sendiri. Yang kamu pikirkan semuanya Allah semua. Ya, nah memikirkan Allah saja nih, nanti aplikasinya mah bukan wujudnya Allah yang Allah nggak butuh kamu pikirkan kok. Allah tidak butuh bantuan kamu. Nantinya mah pada akhirnya aplikasinya keprageki ning masyarakat sirake bermanfaat. Lah ya iya. Allah mah nggak perlu uang kok. Allah nggak perlu pesantren, nggak perlu madrasah, enggak. Ya justru karena itu boro-boro nyumbang madrasah, ngurak-ngurak madrasah. Tanah madrasah kesembil sekilan gak digugat tekang pengadilan. Boro-boro nyumbang. Anaknya memelu sekolah nih kono ki. Kan nggak masuk akal. Wis anaknya sekolah ning kono, SPP-ne beli bayar-bayar pisan. Tanah sekilan keambat, mong dibayari, jaluk dibongkar madrasahnya. Ini kan tanah saya. Masya Allah. Ini kan seperti itu. Kejahatan-kejahatan seperti itu kan ada dalam diri kita, dalam diri kamu itu ada. Egoisme seperti itu kan ada dalam diri kita. Paham tak belikin ki? Jadi sirake jijik tak belikin ki? Jijik yang ngomong patori, jijik beli lagi.
Jadi begini, kita ini dalam semua kegiatan apa saja, dalam keilmuan, dalam kepegawaian, dalam bisnis, dalam perdagangan, selalu ada keinginan nipu orang. Kenapa sih? Dagang pelem ka patori, sing bosok kan isor, sing dulu sing lisneng ka, ya pelem aparannya kah, gincu kok, yang merah padam tuh di atas semuanya, diborong nih mobil sedan, alhamdulillah payu kabeh, sabosok-bosoknya keding. Kenapa orang kafir non muslim yang kamu sebutkan orang kafir, orang Australia, ketika apel yang rusak itu terkirim langsung mereka panik. Kenapa kamu kirim? Kesalahan pegawai. Langsung kirim telegram, kirim email kepada buyer yang ada di Indonesia, tolong kami kesalahan pengiriman barang yang tidak berkualitas, mohon dimusnahkan dan akan kami ganti. Kenapa orang kafir lebih hebat dari kamu? Yang kafir siapa? Kayak si racing kafir, bapak makin. Ya mereka punya hati nurani kok. Kamu yang gak punya hati nurani. Sampai tekan serbuk kayak dikuci di banyu. Sampai berantem juga. Mereka seperti itu. Lah ya iya. Betul, selalu ingin merugikan orang lain. Dan selalu berkaidah dengan kaidahnya Adam Smith. Dengan modal yang sekecil-kecilnya dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Rampok semua itu tuh. Ya, seperti itu. Rusakan kita nih. Ini kan contohnya orang. Sebenarnya mah kita kayak lagi mengurai waduk kesirah gitu. Ya, makanya kalau lillahi billahi fillahi ilallah itu simbol-simbol yang kamu lakukan. Saya yakin ketika kamu mengerjakan pekerjaan untuk orang yang memesan, akan kamu kerjakan yang sebaik-baiknya secara profesional. Ya kan begitu. Orang nyuruh jahit ya jahit yang benar, tepat waktunya. Sisa kainnya ya dikembalikan lagi, ini sisanya masih 1,5 meter, ada harganya. Punten gini. Kecuali yang punya ya uslah kono ya udah halal berarti kan. Kan seperti itu. Mencuri dalam artian bukan materi saja, imaterial, mencuri moral, mencuri waktu, mencuri mata. Bahkan majikannya masuk rajin bok waya balik tas kepul man. Bari sangga uang ning doran. Empuk itu ki, bakal wiritan korupsi bikin ki. Kin ki gelis semen, la ilaha illallah, gelis. Wong pada takut gitu ki, cik gelis semen aja. Nembes menebolong puluh wis mari. Iya. Tapi saya yakin itu tidak kesengajaan ya, karena bukan mengurangi bilangan zikir itu kan saya ya kan tidak ada kepentingan pribadi, paling-paling butuh nguyu barangnya mah. Iya. Ya seperti itulah kira-kira. Jual masakan juga sama. Ayam mati gak digoreng. Arahnya ayam goreng tiren. Tiren ku singkatan mati kemarin. Paha ayam bayangkan. Nggak masuk akal, masa 1.000 rupiah. Padahal di toko yang lain 2.000. Separuh harga, nggak masuk akal kan. Lah ya iya.
Saya mau nanya nih, ketika orang beli masakan kamu, punya restoran, lalu ternyata masakannya nggak sedap, sudah harganya mahal, masakannya nggak sedap, sehingga tamu itu makannya nggak habis, kecewa kan? Halal nggak tuh dagangan kamu tuh? Kamu coba. Lah orang buang duit kan kecewa. Ya Allah, saya wis 80.000. Iya. Nasi segane masih letis, masih mambu. Ya artinya mengecewakan orang lain sehari-hari kita. Termasuk istri kamu juga sering dikecewakan loh. Masa betul wis dispriben. Nah, tul wis lah. Iya, setiap hari istri kamu terkapar. Kesannya bukan main. Aja beli ngantel, wis ngasa gunting kan kah? Bayangkan, mari kita menghitung dosa-dosa kita. Jam 10 kamu baru pulang ke rumah, istri kamu menunggu dari siang. Kemana? Ngelepon enggak apa enggak? Rasanya enak tau nunggu niku. Besok beli buku 2, 1 buku pahala, 1 buku dosa. Ditulisi kabeh. Beli timbang dewek bening sirah ngono. Tapi mendetail gitu semuanya. Ternyata kita lebih banyak melakukan dosa-dosa kok. Satu pahala, yang satunya dosa. Sholat duhur, tulis sholat duhur. Nanti ada mulahawah, observation, kurang khusyuk. Iya, nanti sodako, ada sedikit ria, tulis gitu. Iya. Sholat maghrib tergesa-gesa, hono beli. Tulis ngerasani wong, sing jam 8 tekan jam 12. Masuk kantor, ya ngajar di SD Pak Joni, datang terlambat, setengah jam terlambatnya, tulisan. Nah, sebelum kamu mati, kamu bisa tahu kamu bakal masuk surga atau bakal masuk neraka. Gampang aja. Nggak usah nunggu malaikat menghitung, hitung sendiri aja lah. Iya justru karena itu. Ya itu makanya sulit atau tidak untuk mengatakan lillahi billahi minallah ilallah. Billahi, saya bisa melakukan kebaikan ini adalah dengan sebab seizin Allah juga. Ya, sebabnya ya karena didorong oleh Allah juga. Walillahi, kebaikan yang melakukan ini adalah hanya untuk Allah kok. Wa minallah, dana yang saya peroleh juga dari Allah juga kok. Dan nantinya keuntungannya untuk siapa? Semuanya adalah ilallah, kepada Allah tujuannya. Adem tak belikin. Ngandel tak beli Gusti Allah sirake. Kering, anak beli Gusti Allah ke. Kita dari awal aja. Jangan-jangan orang yang mengatakan percaya di hatinya kosong. Artinya tidak pernah difikirkan, tidak pernah dirasakan, tidak pernah diyakinkan. Iya. Jangan-jangan yang menjadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Kalau semuanya yang kamu lakukan adalah untuk dirimu sendiri, maka yang menjadi Tuhan adalah dirimu sendiri. Kalau semua yang kamu lakukan untuk Allah, maka Allah sebagai Tuhan kamu. Kalau yang kamu lakukan untuk diri kamu semua, berarti diri kamu adalah sebagai Tuhan kamu.
Afara'aita allazi takhadha ilahahu hawahu. Tahu enggak banyak orang yang menobatkan dirinya sebagai Tuhannya. Kapan itu? Sejak segalanya untuk dirinya. Iya. Kabeh kah ngaku wadu ke dewek kabeh. Bagi duit ya sambil nyocokin sirah, biting yang sirah kabeh ora. Ngopai tapi kudung ngombe wadon ya sewakan kun sambil digelem di lamare. Gawa gula atun kita njaluk ditongak kena ora sambil sugi sirane kon beli. Lah iya kan. Semua apa yang kita lakukan ternyata berpulang untuk kepentingan kita. Nah kalau begitu, jangan-jangan yang menjadi Tuhan adalah dirimu sendiri. Apa tidak seperti itu? Kamu tidak menyembah tempekong, tapi kamu menyembah dirimu sendiri. Menyembah itu bukan sujud-sujud bawa menyan, tapi kamu beraktivitas, melakukan kegiatan, memberikan pengorbanan, semuanya adalah untuk dirimu. Itulah Tuhanmu. Sacrifice, pengorbanan besar yang kita berikan. Ternyata kamuflase, bohong untuk Allah. Semua untuk dirinya sendiri. Berani berkorban untuk Allah. Siapa? Iya, saya terlepas bagaimana Sayyidina Utsman memimpin sebagai khalifah sampai mati terbunuh dibacok orang. Saya no comment dalam hal ini, tapi saya yakin dia orang baik kok. Iya kan? Kenapa Rasulullah kurang dana untuk beli perlengkapan, persenjataan, ya, logistik untuk tentara yang berperang setiap hari itu. Abu Bakar nyumbang 25%, Umar 50%. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, tolong dihitung ontanya perlu berapa, kudanya berapa, pedangnya berapa, tombaknya berapa, saya bayari semua. Lamun nikahnya anak Utsman siji beperagat pondoknya. Pira Pak Yai, sok hitungan. Oh sebenarnya iya. Iya kan. Pira perlu nih Pak Yai. Gawe masjid pira 5 miliar terus mana yang kabeh? Nya. Pelontor langsung transfer uangnya 15 miliar. Ya artinya beliau orang yang sangat kaya raya. Tetapi tidak pernah merasa memiliki itu harta saya. Semuanya hanya untuk Allah kok. Ya jadi ya seperti itu. Saya mau nanya lagi deh nih, biar kita mengerti aja. Supaya malam ini kamu meyakini bahwa yang menjadi Tuhanmu siapa sebetulnya. Gitu Ki, siapa Tuhanmu? Duit juga sebenarnya ya dirinya itu sebetulnya. Duit hanya alat-alat tukar ya, dirinya itu ya. Dirinya sendiri kok. Tuhan itu adalah tempat pengorbanan kita. Semuanya kita korbankan untuk Tuhan kita. Sejak dari zaman dahulu kala, sungai Nil saja dianggap punya kekuatan natural. Itu setiap tahun ada anak perawan yang dicemplungkan di sungai Nil, dikorbankan. Dan gadis perawan di Mesir berharap barangkali tahun depan aku yang menjadi korban. Ya kan? Di suku Maya juga sama. Anak laki-laki yang itu penisnya ditusuk lalu darahnya itu dibakar untuk dewanya. Ya macam-macam lah. Nah iya untuk Tuhannya. Nah selama ini kamu berkorban untuk siapa? Saya lah ya iya. Makanya kita bertanya sekali lagi. Sudah yakin siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Allah betul. Bukan dirimu.
ini bisa terjadi. Qultu balil idrabi amma taqaddama, untuk penjelasan umum dari apa yang saya terangkan tadi, ya sebagai percontohan tadi, min dukhulihim fil huquqi, ketika mereka masuk dalam pelaksanaan tugas, ya, bisu'il adabi bil ghaflati, dengan salah tingkah, dengan salah tata krama dan lalai, au nuzuluhum li ardil hudud, atau juga mereka turun untuk kepentingan pribadi, bisyahwati wal mut'ati, untuk mendapatkan syahwat dan kesenangan-kesenangan. Wa innama dakhalu fil huquq aw al hudud billahi, tetapi semata-mata mereka orang-orang yang arif billah itu adalah masuk, ya, ketika melaksanakan tugas kewajiban, hak dan kewajibannya itu semuanya billahi, semuanya adalah billah, karena Allah semuanya, karena Allah dan karena Allah. Litahaqquqi fanaihim an anfusihim, karena mereka telah benar-benar fana dalam dirinya, nggak ada lagi dirinya. Wa ilallah, dan kepada Allah, litahaqquqi ikhlasihim, karena sudah benar-benar keikhlasan mereka semuanya kepada Allah. Billahi, karena Allah. Ini berawal dari keyakinan mereka bahwa mereka tidak punya apa-apa, semuanya karena Allah. Dan ilallah, karena mereka adalah telah punya loyalitas yang sangat tinggi kepada Allah. Wa minallah, dan dari Allah, li syuhudihim al-fi'l minallah. Kenapa dari Allah? Karena mereka menyadari, mengetahui bahwa apapun yang dia lakukan adalah pemberian dari Allah. Uang yang diberikannya dari Allah. Tenaga yang dia keluarkan adalah dibikin oleh Allah. Tangannya yang berbuat adalah tangan yang dibikin oleh Allah. Maka semuanya dari Allah. Wa ilallahi litahaqquqihim anal umur tarju kulluha ilallah. Dan kepada Allah, karena mereka yakin bahwa semua kebaikan yang dilakukan berpulang semuanya kembali kepada Allah. Itulah seperti itu kesadaran kita dalam beribadah, dalam mengabdi. Semuanya kepada Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam hal ini, wa ilahi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaih. Dan hanya kepada Allah sajalah semua persoalan akan dikembalikan. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Fa'budu, oleh karena itu berkorbanlah untuk Dia. Bekerjalah untuk Dia, mengabdilah kepadanya. Wa tawakkal alaih, dan pasrahkan dirimu kepadanya. Wes, serahkan saja semuanya, Allah yang menentukan. Jadi begini, ketika kita berbuat baik dan menyadari itu dari Allah, tidak mungkin akan mengklaim saya berjasa. Sekarang saya titip uang 1 juta kepada Taryono, tolong kasihkan Pak Haji Mustafa. Mungkin gak Anda yang merasa mendapat titipan dari saya untuk disampaikan kepada seseorang yang berhak, lalu Anda merasa berjasa telah menyumbang? Kita pernah gak menyampaikan sumbangan orang tapi mengklaim dari sumbangan dari saya? Anak tak beli? Anak. Saya sering ketitipan uang dari teman-teman yang ada di Jakarta. Ingin uang supaya disalurkan tepat sasaran. Saya distribusikan kepada fuqara masakan di sini. Saya katakan ini titipan dari teman. Tetapi pernah saya berikan, tapi belum sempat saya bahwa ini saya menyampaikan tetap titipan dari teman saya. Pluk saja, tidak saya jelaskan. Orang itu berterima kasih dan menyanjung saya sebagai dermawan. Ketika itu saya berkewajiban untuk merilis kembali. Sorry, Anda keliru. Itu bukan uang saya hanya menyampaikan titipan saja. Bayangkan kalau Anda sudah mampu berbuat seperti itu terhadap Allah.
Ketika ada orang berterima kasih kepadamu, katakan berterima kasihlah kepada Allah. Aku hanya menyampaikan titipan Allah. Yang jadi persoalan kan gini, realita di lapangan. Bagaimana dasarnya Anda mengatakan ini titipan Allah yang betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Ketika pada kenyataannya kamu mendapatkan uang 5 juta itu hasil menjual padi 1 ton. Padi itu adalah hasil dari sawah yang kamu garap. Yang kulinya dibayar, tukang oyos dibayar, ngebutnya dibayar, yang mikulnya dibayar, disimpan di gudang kamu, lalu kamu jual. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ini titipan Allah? Kan sulit ketika semua Anda merasakan itu. Ya kalau saya titip uang sama kamu, ini uang titip kasih ke Mustafa. Ya saya kira karena Anda tidak terlibat untuk mengadakan uang itu, sudah terima uang hanya menyampaikan, Anda mudah mengatakan ini titipan dari Buya, selesai kan? Tapi ketika Anda terlibat untuk memproses mengadakan barang itu, Anda kan ikut merasa berjasa juga. Itu persoalannya. Makanya satu paket minallah ilallah billah dan sebagainya. Itu Oke, sekarang kita bongkar lagi dari awal. Ketika Anda merasa capek, merasa bekerja keras, menggarap sawah, membeli pupuk, membayar traktor sebagainya. Saya mau nanya, tanah yang kamu garap tuh dapat bikinnya siapa? Yang menembuhkan padi siapa? Yang bikin air siapa? Yang menurunkan hujan dari langit siapa? Di mana peran kamu? Anda baru sadar itu dari Allah. Ketika itu nggak mungkin Anda mengatakan ini dari Allah tuh. Makanya begini, semakin Anda memerlukan kerja keras, perlu banting tulang peras keringat untuk mendapatkan uang, dengan orang yang mendapatkan uangnya dengan mudah, kedermawanannya lain. Akan lebih dermawan orang yang mendapatkannya dengan mudah. Makanya koruptor tuh dermawan umumnya. Sekali booking cewek 100 juta, sunya. Dermawan kok. Beli mobil nggak pernah nawar. Langsung berapa? 1 miliar. Oke, wes. Makan di restoran berapa? 150.000 Pak. Uangnya 200, kebaliknya udah situ aja lah. Oh, dermawan banget. Wong tani ya kurang sewu ga nonggone kurang je sewu susuke. Nyong kerasa pegel panas perih ya, peragal iya kan. Bertempur dengan lumpur. Bener berita ngomongnya. Jadi ketika kamu merasa capek, merasa pegel, mekaya, bener terbelikin. Bener beli sirah oli rejeki karena ngerasa pegel, bener terbelikin ya. Anak beli wong pegel beli duit. Jadi sirah oli duit karena pegel, tak karena dipain Gusti Allah. Jawabannya bener-bener kabeh nih cuman. Haji Shihab bisa naik haji karena sebagai tim pembimbing haji KBIH kan gitu. Bisa ngaji ya kan mau kepokok ngelatih uang kita kan. Iya kan. Ya kita malah lagi diparingi rezeki nih insyaallah baik. Iya. Sadarilah apapun yang kau dapatkan, prosesnya bagaimanapun, ketahuilah itu pemberian Allah. Kamu tidak bisa melihat pemberian Allah itu karena mata hatimu tertutup. Mata hatimu tertutup. Apalagi itu semua anak
sadar nggak dengan jasa-jasa orang tua? Ada nggak anak yang tidak menyadari jasa orang tua? Nggak ada, sadar semuanya kok. Iya, maksud saya dulu tahu ya. Emboknya ngomong makanan, sira lu asal lu metune sing di nang, sing telat sing di metune siraku. Nyong masa kelingana, sira mesti jadi jabang. Patang tahun siraku bakang ngising dicewoki, siapa sing ngewoki ku? Jadi mbok kayak gini ke, masa kelingan yang sirana masih cilik. Jadi mbok kayak, sing nyusoni siraku siapa? Kopeknya siapa sing di kolor-kolor sirah sampai tekang bisa disampirakan yang pundak gimana ke? Gemet wong tuh ngomong ke. Perlu beli anak orang tua begitu besar jasanya. Tahu nggak? Tapi kenapa ada anak yang durhaka kepada orang tua? Dia salah pilih. Dapat lelaki yang sholat enggak, puasa enggak, agamanya enggak jelas. Sudah kupingnya pakai anting, rambutnya dikepang lagi, dicat merah, sampai lidahnya ditusuk. Iya, kelambinya kerancang, kerijing-kerancang, itu botol kan, disangkut-sangkut kabeh. Jare mbok beli ikhlas beli ridho nok sira dua laki mau kono beli wis. Miskin makan be pilih salah satu. Melu mana apa melu kita? Jawab be, Pak, Ma, melu mana kita nih? Goodbye. Ditinggal ibunya kok. Ada enggak begitu? Kelihatan mata kok. Jasa fisik dari orang tua saja tertutup mata hati. Dia memilih kekasihnya daripada ibunya yang begitu sayang itu. Lah. Anak itu kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Yang kamu lakukan terhadap Allah seperti itu juga kok. Jadi sira kurang ajar tak belikin ke? Nyong siraku jadi Gusti Allah. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Sing nyukulakan pariku siapa? Koplok dari Gusti Allah aja. Ya sampean aja. A antum anzaltumuh minal muzni am nahnu munzilun? Sing ngudunakna udanku siapa? Sirata kita jadi Gusti Allah. Itu seperti itu kok. Allah juga bertanya kepada kamu seperti ibu berkata kepada anaknya tadi. Siraku metune sing ndi? Lalu nyewokannya siapa siraku? Kan seperti itu. Masa enggak malu-malu dikatakan Allah seperti itu? Atau karena saya belum pernah baca Quran, belum ngerti. Ya sira alasannya belum ngerti. Wong Arab gak pada ngerti gak? Logjog sih pada baik. Karena wong Arab ngerti, bikin ngerti jeung bahasa Arab. Malah logjog ngudak ke sira. Wong Arab logjog ngudak ke sira. Al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqa. Lebih kufur, lebih munafik dari kamu kok. Rasanya bakal jenggotan gujubah lebih soleh konon. Ya masih soleh ya sira. Bayangkan, saya ingin mengatakan bahwa kamu ini biadab atau kurang ajar sih? Kader kongkon nyung sebek abot pisan siraku. Itu juga nyungsepku abot aspirasi. Hanya diminta membagikan 2,5% dari rezekimu. Berat banget sih. Pelantar pelintir. Sing alasannya tidak ada dalam fikihnya zakat profesi itu. Zakat kan petani. Saya kan pegawai negeri. Masa orang kerja ada zakatnya? Ruwet teman. Aduh dalil. Medit barangnya mah. Saya mungkin bisa membuat negara yang subur makmur lo jinawi kertara harja ketika saya ada undang-undang pajak 50% harta penghasilan setor negara 50%. Tapi Anda saya berikan kebebasan untuk jadi orang kaya yang tak terhingga. Silakan usaha apa saja saya bantu.
Saya kasihkan fasilitas, mengekspor apa saja silakan, menambang apa saja silakan, asal 50% pajak buat negaranya, semuanya. Makmur tak beli negara ke. Langkah mau kelanti nang, mangan kabel. Iya kan? Iya. Insyaallah, amin. Presiden apa? Jadi artinya beginilah. Ini hijab, saya ingin mencoba untuk membuka hijab kamu ini semuanya, supaya ada muncul ya sekelip harapan. Anak kelip-kelipnya kah? Remeng-remeng ya lumayan lah. Dia ya, kita nggak tahu diri kok. Kamu dikiranya lahir sendiri, besar sendiri, bisa makan sendiri dikiranya. Dan Anda dikiranya Allah tidak pernah berintervensi, padahal Allah menentukan segala-galanya. Semuanya adalah anugerahnya dan pemberiannya yang tidak pernah kamu syukuri sama sekali. Jari emboke sing nyewoki siraku patangtan ku sapa nang masa kadingan nang nyongsir masih bayi. Jari emboke. Jari anake ya cewek dewek je. Jari anake. Sira metu sing terlami metu kita ku. Jadi sira anak siapa? Dudu anak mimi kita duduk. Bayangkan. Ucapan seperti itu kamu katakan kepada Allah. Di dalam hatimu sendiri. Lamun kita mah tek remet kabeh sirake. Tek leg maning. Tek kerus tek leg gimana sirake wis. Saking emane Gusti Allah semenon logdo siraku masih diuwur-uwuri bae. Masih dieman bae semenon logdo ge lu. Lamun kita metak babak dadi malas sirake. Masih dipakani bae, masih diberi rezeki bae. Betapa sifat Rahman dan Rahim Allah yang tak terhingga seperti itu. Masih diberi kesempatan kamu untuk bertobat. Dan Allah menanti kapan kamu bertobat. Ditunggu oleh Allah. Dan ketika ada seorang hamba yang bertobat, Allah sangat gembira sekali. Seperti seorang tua yang kehilangan anaknya, menanti anaknya datang. Paham bikin ini? Gerembol, teka anaknya, kelambine sewak-rawek, baju compang-camping, badannya sudah dekil, 3 tahun hilang. Ibunya menunggu, mencari kapan anakku kembali. Ketika anak itu kembali, bayangkan seperti apa kebahagiaan orang tua dan kesenangannya. Disambut dengan air mata berlinang kegembiraan. Allah lebih dari itu ketika engkau kembali kepadanya. Paham bikin ini? Balik tak boleh? Engkau masih anak engkau, Pak. Ya artinya begini. Ditunggu. Iya. Innallaha asyaddu farahan. Sangat gembira sekali. Bitaubati abdihil mu'min, akan pertobatan seorang hambanya yang beriman. Ketika kembali, Allah akan menyambut kepulangan kamu dengan kegembiraan Allah yang luar biasa. Nah, kapan balik jadi saya balik jadi saya kembali kepada yang benar. Mari di sini di kehadiratanku ila hadrati ta'ala ya abdi ila hadrati. Engkau aja Gusti delat maning. Jadi kapan? Yang kok. Yang kone kapan? Yang kau baik kapan-kapan. Jadi kapan balik ya? Kapan-kapan lah. Jadi artinya bahwa kita ini innal insana lazalumun kafar. Sangat kurang ajar. Sangat logdog kita ini sebetulnya.
Iya. Ya, lalu kenapa bisa terjadi seperti ini? Kembali lagi, mata hatimu tertutup. Tertutup. Tutup. Iya, mahjub. Ya. Nah makanya cobalah. Ya saya sendiri juga ingin bertanya juga. Ada keinginan enggak untuk membuka hijab itu? Atau tambah selimutan bisa jirane? Enak sih anget. Jadi pada akhirnya mah saya akan mengatakan ketika hijab itu terbuka, Anda akan merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Kedamaian, ketenangan, kenyamanan yang luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Yang tidak bisa dibayangkan oleh mata siapapun. Yang tidak bisa didengarkan oleh telinga siapapun. Wala khatara ala qalbi ahadin. Yang tidak bisa dibayangkan dalam hati kita seperti apa kebahagiaannya, percaya atau tidak. Iya, selama ini jiwa kamu terhimpit, tertekan, tertindas, dan kamu sangat menderita sebetulnya. Iya, dalam penderitaan seperti itu engkau tidak pernah menjerit kepada Allah, ya Allah tolonglah aku. Enggak pernah kan? Iya kan? Jadi niat bener beli gini. Kering. Ya apa sih bener? Ya itulah. Masih mending budeg. Masih mending picek. Ya masih mending bisu. Ini yang budeg, yang picek, yang bisu itu hatimu. Summum bukmun omyun sumun. Apa sumun tuh? Budeg. Bukmun bisu. Omyun tuh jamak. Mufradnya a'ma, jamaknya omyun. Abkam itu apa? Bisu. Jamaknya bukmun, jamak tuh. Ya, bahasanya fu'lun. Itu jamak. Dari mufradnya a'ma menjadi omyun. Jadi kamu nih semuanya budak gabe, picek gabe, bisu gabe. Orang bisa balik sih lagi. Artinya diundang-undang selalu nang, balik nang, beli krungu. Baliknya mendi, beli katon sih. Ditakoni orang jawab yang bisu sih sirane. Apa yang bisa saya lakukan menolong seseorang yang sangat menderita ketika dia bisu, dia tuli, dia buta? Apa yang bisa saya lakukan? Sesuatu yang sangat mustahil untuk menolong kamu. Kalau kamunya ya budeg, ya bisu, ya picak. Ini kan gambaran Allah tentang dirimu seperti itu. Bijak ngobrol, beli nyaut, diundang, beli kurungu, tudang tuding, beli katon sirane. Itulah makanya. Oke, ya, assalamualaikum.